Shalom adik-adik, kembali lagi bersama kakak-kakak sekolah minggunya yang hebat. Hari ini kita akan ibadah bersama-sama. Kakak percaya walaupun kita ibadah secara online, tapi Tuhan beserta dengan kita. Adik-adik pastikan adik-adik sudah mandi dan berpakaian dengan rapi. Dan siapkan Alkitabnya. Berikutnya, pada saat ibadah, adik-adik tidak boleh sambil makan, sambil minum, sambil main game, apalagi sambil tidur. Tidak boleh ya adik-adik. Adik-adik harus ikuti ibadah dari awal sampai akhir, sampai doa berkatnya. Nah adik-adik, jika ada kakak-kakak sekolah minggunya yang memberikan ayat hafalan, adik-adik boleh hafal. Kemudian divideokan, lalu dikirim ke nomor berikut ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabarnya adik-adik? Ketemu dengan kakak-kakak sekolah minggu dalam ibadah daring GBI My Home. Baik adik-adikku, bagaimana kabarnya? Sehat-sehat semua? Baik, kita berdoa dulu adik-adik ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, ini masa pandemi Tuhan, tapi kami tetap bersyukur Bapa, memuji menyembah-Mu Tuhan. Liriklah kami Tuhan, agar kami Tuhan menjadi anak-anak kesayangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, urapi Bapa ibadah ini mulai dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Kiranya tangan Tuhan saja yang menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Haleluya adik-adik, haleluya. Mari kita sembah Dia adik-adik. Mari kita puji Yesus Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Haleluya. Haleluya Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Benar Bapa, kami mengucap syukur buat pagi yang luar biasa ini Tuhan. Terima kasih Bapa, buat pagi hari, siang hari Tuhan, malam bahkan Tuhan Kau limpahkan berkat anugerah kesehatan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan haleluya. Amin. Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Katakan ku mengalir dan bersuka. Pujiku Di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Kuat, semakin kuat, ku dapat berdiri hadapi semua. Kuat, semakin kuat, sebab urapannya limpah di hidupku. Mau bersyukur dengan segenap hatiku, namamu dan janjimu melebihi segalanya. Saat ku berseru, Engkau pun menjawabku. Kau tambahkan kekuatan di hidupku. Katakan kuat, semakin kuat, semakin kuat, ku dapat berdiri hadapi semua. Kuat, semakin kuat, sebab urapannya limpah di hidupku. Sebab urapannya limpah, urapannya limpah, urapannya limpah di hidupku. semuanya, marilah kita semua bergabung dalam doa syafaat ini. Ya Tuhan Yesus, kami semua bergabung di sini. Semua hati kita dan pikiran kita sekarang menuju kepadamu. Terima kasih yang telah apa yang Engkau berikan selama masa-masa ini, pelajaran-pelajaran firman-firman-Mu yang datang dari murid-Mu sendiri, diberikan kepada para pendeta kami dan diberikan langsung kepada kami semua. Terima kasih ya untuk menjaga keluarga kami semua dari pandemi ini yang membunuh banyak dari umat manusia, tetapi Engkau memberkati kami semua yang ada di sini, melindungi kami, menyayangi kami, seperti kita adalah anak-anak-Mu tersendiri. Terima kasih atas apa yang Engkau berikan, semua makanan, rumah, keluarga, bahkan teman-teman pun. Engkau telah memberkati, kita sangat bersyukur atas apapun yang Engkau berikan. Semoga pandemi ini berakhir dan semua orang memuji-Mu. Engkaulah satu-satunya yang tidak tergantikan. Engkau yang memberikan kita petunjuk untuk di mana jalan yang benar tanpa membelok ke kanan ataupun ke kiri. Terima kasih Allah Bapa yang di surga, sama Tuhan Yesus. Kita semua bersyukur. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian kita.
dan berdoa, mencari wajah, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Mari kita berdoa adik-adik. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu ampunilah, oleh anugerah-Mu pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Tuhan, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Benar Bapa, benar Allah kami yang hidup. Tuhan, kami mulai bosan Tuhan dengan kehidupan yang seperti ini Tuhan. Pulihkan kami, pulihkan bangsa kami, pulihkan negeri kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat urapan-Mu, damai sejahtera kesehatan yang Kau beri bagi anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, dengan rendah hati kami mohon ya Bapa, Engkau pulihkan kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi Kak Dina yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita akan katakan haleluya. Amin. Shalom adik-adik yang berada di rumah.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, saat ini kita mulai beribadah kembali ya adik-adik ya. Ayo, bagi yang punya kakak, ajak kakaknya. Bagi yang punya adik, ajak adik-adiknya ya adik-adik. Kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang manis, silahkan kita duduk manis di rumah. Benar-benar kita mendengarkan firman Tuhan ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, segala puji syukur kami panjatkan padamu Bapa. Terima kasih atas hari yang indah yang kau berikan kepada kami, atas napas kehidupan yang kau berikan kepada kami, atas kesempatan untuk kami kembali mendengarkan firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, berkati hati dan pikiran kami, agar kami benar-benar ya Bapa datang ke hadapan-Mu, dan benar-benar ya Bapa meluangkan waktu kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati mulut bibir hamba Bapa yang menyampaikan firman-Mu, kiranya firman yang hamba sampaikan berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik yang ada di rumah, kembali kakak ucapkan kembali salam adik-adik semuanya. Sebelum kita mari kita buka Alkitab kita. Ayo adik-adik, bagi yang belum membuka Alkitabnya, silahkan membuka Alkitabnya ya. Kita akan baca di ayat firman Tuhan, yaitu di 1 Korintus 13 ayat 7. Mari kita sama-sama membaca. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ayo kita ulangi lagi kembali adik-adik di 1 Korintus 13 ayat 7. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Nah, adik-adik yang ada di rumah, di sini kita baca yaitu ia. Siapakah ia itu sebenarnya? Ayo adik-adik, siapa yang bisa menjawab? Siapakah ia itu sebenarnya? Ia itu adalah kasih. Kasih itulah yang menutupi segala sesuatu. Maksudnya menutupi segala sesuatu itu apa adik-adik? Jadi sebelum kita jelaskan mengenai apa maksudnya menutupi segala sesuatu, kakak mau tanya, apa sebenarnya arti kasih sebenarnya itu? Apakah kita kasih yang sebenarnya itu bagi adik-adik itu, kalau kita dikasih mama uang jajan, baru kita bilang, oh mama mengasihi saya. Atau kalau misalnya di sekolah ada yang bantu mengerjakan PR kita, yaitu teman kita, kita anggap itu teman kita itu mengasihi kita. Jadi sebenarnya kasih itu adalah sabar. Kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ini dapat kita lihat dari 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan 5. Ayo kita baca kembali adik-adik ya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Di sini jelas ya adik-adik ya. Seperti tadi, kita itu kasih itu, kita tidak menguntungkan diri kita sendiri ya. Seperti tadi contoh yang kakak kasih, yaitu kita punya PR di rumah, lalu kita punya teman baik di sekolah. Nah, supaya kita ini anggap teman kita itu mengasihi kita, bukti bahwa dia itu mengasihi kita, kita minta tolong sama dia, tolong kerjakan PR saya. Lalu kalau dia tidak mengerjakan PR kita, kita anggap dia itu tidak mengasihi kita. Tapi kalau dia mengerjakan PR kita, kita anggap dia itu mengasihi kita. Jadi adik-adik, atau ada kita tidak punya uang, lalu kita bilang sama teman kita, kita minta uang dia untuk jajan kita. Kalau dia tidak mengasihi kita, tidak memberi kita uang, apa yang kita minta, apakah itu kita bilang dia tidak mengasihi kita? Apakah setelah dia memberikan kita uang ketika kita minta,
itu berarti dia mengasihi kita, bukan ya adik-adik ya. Nah, sebab kasih itu di sini dikatakan tidak menguntungkan diri sendiri ya adik-adik ya. Nah, jadi adik-adik di situ juga kasih itu seperti di ayat 7, ia menutupi segala sesuatu. Apa maksudnya menutupi segala sesuatu? Nah, misalnya ya adik-adik ya, ada teman kita menyakitin kita, atau kita sudah percaya pada dia tapi dia menyakiti kita. Lalu kita itu ketika kita disakitin, kita bicara ke orang, dia menyakitin saya. Jadi di manakah kasih itu sebenarnya? Nah, kasih itu adalah kita tutupin semua apa yang menjadi yang membuat kita sakit hati ya adik-adik ya. Kita hanya bisa menasihati dia bahwa agar ia tidak seperti itu ya. Kita harus memaklumi, atau kita menerima kalau teman kita itu seperti itu, karena suatu saat ketika kita bicara baik-baik kepada dia, dia akan berubah. Kita tidak boleh menyimpan dendam ya. Nah, jadi jangan kita menganggap dia itu seterusnya akan menyakiti kita. Tidak, dia suatu saat akan berubah. Dia berubah kenapa? Karena kasih yang kita terapkan kepada dia, yang kita bicarakan mengenai kasih Tuhan itu, dia akan terbuka hatinya dan mungkin akan berubah ya adik-adik ya. Jadi di sini juga dikatakan percaya segala sesuatu. Jadi kita harus percaya ya adik-adik, walaupun dia pernah berbuat yang tidak baik mengenai kepada kita, atau adik-adik misalnya ya mempercayakan sesuatu sama dia, tapi ketika kepercayaan adik itu tidak dijalankannya, lalu adik tidak percaya kembali kepadanya. Nah, disitulah juga kita harus percaya kasih yang mengalir atas kita itu coba kita kembalikan lagi. Jangan kita langsung menghukum dia, saya tidak percaya lagi kepadamu. Jadi kita buat dia semangat lagi ya. Kita buat dia untuk membuat hati kita itu percaya pada dia kembali, agar dia mau berubah kembali. Jadi di sini juga kasih itu adalah mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi adik-adik mengharapkan segala sesuatu dan sabar, apalagi di masa pandemi ini adik-adik ya, banyak sekali persoalan yang kita hadapin. Nah, apalagi seperti adik-adik, jadi misalnya masalah dalam pelajaran atau ada hal lain yang beban adik-adik semuanya, jadi harus sabar ya. Jangan kita langsung patah semangat. Disinilah kita dilihat kasih itu sebenarnya benar-benar ada nggak pada kita. Jadi adik-adik, bukti kita mengasihi itu bisa kita lihat dari pergaulan kita sehari-hari terhadap teman kita. Nah, misalnya ada teman kita yang memang benar-benar dia membutuhkan pertolongan pada saat pandemi ini, banyak yang tidak bisa makan, membeli buku satu buku aja pun dia tidak mampu. Nah, kalau adik-adik punya, bantulah dia, berikanlah buku adik misalnya lebih dari satu ya. Jadi kakak mau juga ini pernah ya, kakak juga terinspirasi dari anak kakak. Anak kakak yang nomor 2 itu dulu ya, dia selalu dengarkan ketika papanya bicara mengenai firman Tuhan. Pernah suatu waktu dia punya gurunya ini, dia lihat sepatu gurunya ini sudah robek sampai diikat pakai tali plastik. Lalu dia bilang sama bapak gurunya, kenapa pak itu sepatunya diikat pakai tali plastik? Jadi gurunya bilang rusak, kenapa tidak dibeli? Gurunya diam, tapi dia mengerti anak saya ini gak tahu kenapa. Nah, lalu saat itu
pada saat hari guru dia memberikan sesuatu pada gurunya. Dia ambil sepatu bapaknya, tapi saya sebagai ibunya sebagai mamanya tidak tahu bahwa sepatu itu sudah diberikan kepada gurunya. Nah, jadi gurunya bilang pada ibu, pada kakak, terima kasih ya Bu ya telah menghadiahkan saya sepatu. Lalu kakak bingung, loh kok kapan saya memberikan sepatu itu kepada bapak? Saya bilang. Lalu dia bilang gini, iya, dan nama anak saya itu Daniel. Daniel itu memberikannya waktu hari guru. Saya bingung, tapi terima sama-sama Pak, saya bilang. Lalu saya ketika pulang, saya tanya Daniel, jadi kamu berikan sepatu siapa kamu berikan kepada gurumu? Waktu itu guru matematika. Ya sepatu bapak. Loh, yang mana? Yang baru bapak beli? Waduh, ketika itu papanya lagi tugas dia tidak berada di Medan, dia tugas di tempat yang lain. Loh, itu kan baru bapak beli. Ya kan sepatu bapak ada lebih dari 2 mah, katanya gitu kan. Kan bapak pernah ajarkan, kalau ada padamu 2, berikan 1 kalau orang yang membutuhkan. Daniel yakin bapak nggak marah. Nah saat itu kakak jadi gini, ya Tuhan, ternyata anak sekecil ini pun dipakai Tuhan untuk berbuat kasih yang sebenarnya. Jadi adik-adik, dari kecil itu ketika kita sudah dengar akan kasih yang sebenarnya itu, kasih yang sebenarnya itu adalah kita mau berkorban untuk orang lain ya. Walaupun berat kadang kita melakukannya ya. Jadi di saat itu kakak dan papanya tidak marah, malah jadi itu sebagai membuat kami orang tua, kenapa anak kita bisa seperti itu, kenapa kita tidak bisa? Jadi adik-adik, itulah kasih yang sebenarnya ya adik-adik ya. Jadi walaupun misalnya ada teman kita yang tidak kita sukai, atau dia juga suka mengata-ngatai kita, misalnya kita berpakaian jelek atau bersepatu yang tidak bagus, kita jangan patah semangat ya, kita harus maju terus, doakan suatu saat Tuhan akan berkata kepada temannya itu untuk kembali sadar akan perkataannya itu dapat membuat kita sakit hati. Tapi kita tidak boleh sakit hati, kita hanya bisa mendoakannya karena hidup ini tidak selalu berada di bawah ya adik-adik ya. Tuhan akan angkat kita ya. Jadi adik-adik, jadi kasih itu kita harus mulai dari sejak kecil ya, sehingga kemanapun kita nanti melangkah, kita tidak akan segan-segan untuk menolong orang. Kita menjalankan kasih yang sebenarnya itu, seperti yang terdapat di 1 Korintus 13 ayat 4-5. Di situ dikatakan kasih itu sabar. Jadi kita harus sabar ya, walaupun banyak yang kita hadapin dengan teman-teman yang berbagai macam sifat pribadi ya, kita harus sabar. Dan jangan kita juga di sini pemarah ya, dan kita jangan menyimpan apa kesalahan orang lain. Karena gini adik-adik ya, waktu kita menyimpan kesalahan orang lain, kita yang akan sakit. Orang itu senang, mungkin tertawa. Jadi kita tidak boleh menyimpan kesalahan orang lain ya adik-adik ya. Nah, jadi adik-adik, kita harus benar-benar ya menjalankan kasih itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sampai di sini dulu adik-adik firman Tuhan yang kakak sampaikan. Nah, ini ada tugas kakak kasih, yaitu ayat hafalan. Ayo adik-adik, kita harus kirimkan ayat hafalan ini yang tertera di bawah ini, yaitu di 1 Korintus 13 ayat 4 ya adik-adik. Jadi itu bukti bahwa kita memang benar-benar berada di depan TV untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Oke, Salam adik-adik, mari kita bersatu kembali di dalam doa.
Terima kasih Bapa kami yang di surga, Engkau sungguh baik. Kami menyadari ya Bapa, begitu banyak kelemahan kami ya Bapa. Kami percaya dengan kasih-Mu ya Bapa, Engkau menutupi segala kekurangan kami serta kelemahan kami. Begitu juga dengan adik-adik kami ya Bapa, Engkau yang memberkatinya dimanapun mereka berada, di rumah atau di tempat bermain sekalipun. Engkau yang menyertai kehidupan mereka. Berkati keluarga mereka ya Bapa, berkati kedua orang tua mereka, pekerjaan orang tua mereka ya Bapa. Bapa yang baik, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati setiap langkah adik-adik kami ini dan juga setiap langkah kami para pelayan-pelayan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin.